San Padre Pio hari ini 25 November. Tuhan menunjukkan dan memanggil, tetapi kita tidak ingin melihat dan menjawab karena kita lebih menyukai kepentingan kita sendiri. Kadang-kadang juga terjadi bahwa karena suara itu selalu terdengar, kita tidak lagi mendengarnya, tetapi Tuhan mencerahkan dan memanggil. Manusialah yang menempatkan dirinya pada posisi tidak dapat lagi mendengar. Pesan Padre Pio pada malam hari ini adalah dari kumpulan-kumpulan arsip Padre Pio ya, yang bercerita tentang bagaimana kita harusnya bersikap ketika Tuhan memanggil kita. Nah, kita tahu bahwa panggilan Tuhan adalah perintah Allah yang harus dihormati oleh orang percaya dalam semua tindakan hidupnya. Panggilan Tuhan itu dapat dibedakan ya. Ada panggilan umum dan ada panggilan khusus. Di sini ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah tidak peka lagi karena mungkin kita hanya mau mendengarkan apa yang kita mau dengar. Nah, panggilan umum itu seperti apa? Adalah kepada seseorang untuk masuk dalam suatu kehidupan yang diperkenannya, yang diperkenan oleh Allah ya. Panggilan ini dijalani umat beriman pada umumnya melayani lewat keluarga. Dan ada panggilan khusus. Panggilan ini panggilan umat beriman untuk hidup yang dibaktikan, melakukan sesuatu peran atau pekerjaan yang spesifik. Panggilan Tuhan itu biasanya membawa tantangan ya, membuat kita stres dan frustrasi sepanjang hidup. Namun dengan merespon panggilan Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, kita akan menemukan arti sejati tentang tujuan daripada hidup kita. Lalu, apa sih panggilan Tuhan itu? Masing-masing kita itu dipanggil sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, diperkenan bagi kita. Lalu apa yang dikatakan kitab suci tentang panggilan? Panggilan itu bersifat misterius dan itu merupakan kehendak Allah yang berdaulat. Itu nanti silakan dilihat di dalam Roma 8 ayat 30. Keindahan sifat misterius dari panggilan Injil adalah bahwa Allah memanggil orang-orang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Allah memanggil orang-orang ke dalam persekutuan dengan anaknya. Lalu bagaimana kita merespon panggilan Allah dengan baik sehingga kita tidak saja mau mendengarkan apa yang kita dengarkan sehingga kita tidak peka lagi terhadap apa panggilan Tuhan kepada kita. Kita bisa merespon panggilan itu dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan motivasi yang benar. Cek motivasi kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita lakukan untuk apa? Apakah kita lakukan supaya kita dilihat orang, kita kelihatan kudus, atau kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan? Kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa kita lakukan itu. Lalu yang kedua yaitu melakukan yang benar. Tuhan itu memahami kita, memerlukan berkat-Nya untuk kebutuhan kita. Jadi kita sangat perlu Tuhan dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan yang berikutnya itu adalah memahami yang benar. Bukan pembenaran. Kita terus mencari kebenaran-kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mencari kebenaran? Ya tentu dengan membaca firman-Nya. Dan yang terakhir yaitu mempersembahkan yang terbaik. Apakah kita memberikan kepada Tuhan sisa-sisa? Demikian juga dari hidup kita. Apakah kita tidak mempersiapkan atau menyediakan waktu meluangkan diri kita untuk Tuhan. Tetapi dari sisa-sisa keletihan kita, nah itu kita berikan kepada Tuhan. Ya, bukan yang terbaik, tetapi kita selalu meminta kepada Tuhan hal yang terbaik.
Dan Allah itu memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Ya. Jadi ada banyak contoh ya kita bisa lihat dalam kitab suci yang dipanggil oleh Tuhan. Misalnya para hakim dan nabi, kemudian Samuel ya. Berapa kali dia dipanggil, Yesaya juga Yeremia yang dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Kita lihat juga bagaimana Bunda Maria yang dipanggil untuk menjadi ibu Yesus. Para pengikutnya seperti Petrus, para nelayan yang dipanggil untuk meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Nah, inilah yang mau disampaikan bagaimana Tuhan ingin menunjukkan, memanggil, tetapi kita tidak mau mendengar atau kita tidak peka lagi. Karena kita hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri, dengan persoalan-persoalan kita sendiri, sehingga ketika ada panggilan itu kita tidak peka lagi dan kita tidak tahu apakah itu panggilan Tuhan, apakah itu panggilan siapa, ya bukan Tuhan, ya. Lalu kita menyalahkan Tuhan, padahal kitalah yang menempatkan kita pada posisi tidak mau mendengar. Semoga pesan Padre Pio pada arsip-arsip ya atau kumpulan-kumpulan surat-suratnya ini menginspirasi kita untuk mau, ya seringkali kita dengar kata dengar-dengaran ya, itu kita lebih sensitif untuk mendengarkan Tuhan mau pesan apa pada saya lewat semua peristiwa. Apakah itu peristiwa senang, apakah peristiwa sedih, apakah itu peristiwa yang menghancurkan, memojokkan dan mengecewakan kita. Pasti di balik itu semua Tuhan mau membentuk kita untuk bergantung kepadanya. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita.